Halo semua, salam kenal dan salam sehat selalu. Kali ini kita ada di segmen ulas barang bersama saya Roy Kumo, dan barang yang akan kita ulas hari ini adalah Autovision Billet Projector Fog Light. Jadi ini sebenarnya lampu tambahan ya untuk di mobil atau motor juga. Kalau di case ini saya akan pasang di mobil saya. Nah, backgroundnya kenapa saya harus modifikasi ya, sedikit modifikasi lampu untuk di kendaraan saya ini, karena mobil saya termasuk mobil yang sudah cukup berumur gitu ya. Teknologinya juga cukup lawas. Salah satunya adalah dalam hal penerangannya. Penerangannya itu masih berupa reflektor ya, bohlam. Jadi ini mungkin banyak yang ngalamin ya, untuk mobil-mobil yang masih reflektor, apalagi bohlam ya, itu kendalanya adalah di kurang terang. Lalu kalau mau di upgrade itu serba salah. Contoh, kalau misalnya kita mau bikin lebih terang tetap pakai bohlam, mungkin jadinya diganti dengan bohlam yang dayanya lebih besar gitu ya. Tapi itu ada efek buruknya, yaitu kalau misalnya dalam jangka panjang biasanya itu akan mengakibatkan kerusakan di reflektornya atau gosong lah gitu ya. Nah, kalau kita mau ganti yang LED yang sekarang juga sudah canggih gitu ya, berwarna putih lagi ya, mobil-mobil sekarang juga kan lampunya sudah warna putih ya biasanya, jadi lebih kekinian gitu. Nah, tapi itu ada kekurangannya, yaitu permasalahan utamanya adalah di output sinarnya yang seringkali itu nyebar gitu ya. Jadi cut off-nya itu nggak bagus. Satu, terus kemudian malah berpotensi menimbulkan silau ya terhadap pengendara dari lawan arah gitu. Nah, itu juga nggak bagus ya untuk dampak safety gitu ya. Walaupun kalau dari sisi kita sebagai pengendara di mobilnya gitu ya, mungkin nggak terlalu ngaruh gitu ya. Oke, nah di sini kita akan ulas billet projector fog light dari Autovision. Nah, di sini daya totalnya ini 70 watt ya. Sorry. Ini 70 watt satu. Kayaknya sih satu ini ya. Satu set itu 70 watt. Mungkin berarti kiri kanannya itu 35 ya. Tapi ya kita lihat nanti deh. Nah, Autovision ini dia sudah berupa proyektor ya. Nah, mungkin ada juga yang nanti ada yang komen mungkin gitu ya, kenapa sih harus pakai yang kayak gini, kenapa nggak langsung ganti aja headlampnya sama proyektor gitu ya. Ya bisa aja, cuman maksudnya kita mau coba dulu dari yang opsi termurah gitu ya. Sebelumnya saya juga udah sempat coba ganti LED ya, LED tetap H4, memang terang gitu ya, walaupun dia putih terang, hujan juga dia masih bagus sih, cuman ya itu sinarnya nggak terlalu bisa fokus gitu. Maksudnya secara cut off-nya itu nggak terlalu bagus, jadi kadang-kadang agak mengganggu aja sih gitu. Nah, sekarang ini saya mau coba tambahin ini, makanya nih, daripada saya langsung ganti headlampnya ke proyektor, satu harganya jadi lebih mahal kalau misalnya saya langsung ganti proyektor gitu ya. Terus kemudian headlampnya juga perlu dibobok ya, jadi custom. Nah, kalau itu mungkin saya agak sulit kalau misalnya mengerjakannya sendiri. Sedangkan biasanya saya sih suka melakukan DIY ya. Jadi kalau memang bisa dikerjakan sendiri ya saya pasti akan kerjakan sendiri.
nggak langsung ke bengkel atau tempat variasi gitu. Nah terus habis itu dari review ya, ini juga sudah banyak yang pakai ya. Ini salah satu merek yang cukup dapat review bagus berdasarkan penelitian saya gitu ya. Nah jadi ya udah, ini saya mau coba dulu. Oke, di sini di dalamnya kita lihat aja langsung. Ada kartu garansi. Oke, nanti ada baut-bautnya sama kunci L-nya. Ini ada buat nanti dudukannya kalau ikat di bracketnya. Terus, nah ini lampunya nih. Oke, di sini ada 3 ya lensanya ya. Nah ini kayaknya sih melambangkan ini ya. Kalau di sini kan ada Borneo TL, kayaknya sih TL ini 3 lensa nih. Ini dia memang didesain untuk dipasang di luar, jadi bukan di dalam headlamp. Nah, kalau begitu berarti ya kita sudah bisa asumsi bahwa ini anti air ya, aman lah dipasang di luar gitu. Nah, di sininya ada, kayaknya sih ada ini kipas ya di dalamnya. Terus ini bracket pakai kunci L yang tadi. Oh ini bisa diputer-puter kayaknya nanti. Kita coba deh. Oh ya, ini nanti tujuannya supaya bisa diatur miring-miringnya kayaknya sih. Oke. Terus dari sini miringan. Ini dia cuma ada kabel ya. Oh ya, ini tuh dia mirip sama bawaan mobil ya. Jadi ada high, ada low. Nah kebetulan mobil saya ini masih H4, jadi dia dari satu saklar bisa langsung 2. Nah rencananya sih saya akan langsung pasangin ke soket H4 juga nih, biar nggak banyak bukan biar nggak banyak, tapi memang supaya nggak ada potong-potong atau kupas kabel orinya gitu. Nah ini ada mode high, ada low nantinya. Ini yang saya beli ini 2 warna ya. Jadi low-nya itu kuning, high-nya itu putih. Oke, nah ini sekalian jadinya mungkin nanti akan saya arahkan agak ke bawah sih, supaya jadi kayak seolah-olah fog lamp-nya gitu ya. Padahal fog lamp aslinya sih saya nggak apa-apain. Mungkin next project lah. Nah, jadi nanti rencananya akan saya arahkan agak ke bawah, itu kuningnya, dan akan mengikuti dari settingan headlamp sebenarnya. Jadi ngikut saklar headlamp. Oke, nanti saya ceritain deh lebih lanjutnya. Oke. Ini ada 2 ya, kiri kanan. Sama aja sih harusnya ya. Oke. Nah, habis ini kita coba lihat barang yang satu lagi nih. Nah, di sini ada relay set juga ya. Ini saya beli relay set juga. Kenapa harus pakai relay? Ya karena saya nggak mau membebani kabel aslinya ya. Ya walaupun kalau lihat di buku manualnya sih sebenarnya ampernya cukup besar. Jadi kalau misalnya asumsi kondisi sekarang gitu ya, sudah ada lampunya, sudah ada bohlam, terus saya tambahin lagi ini dayanya mungkin 35 ya untuk setiap sisi, harusnya sih masih kuat. Cuman saya nggak mau ngambil resiko, jadi mendingan pakai relay.
Nah, relay ini memang sudah didesain khusus untuk headlamp ya, dan soketnya itu H4. Kalau kita lihat isinya, nah ini udah set, jadi nggak perlu rakit-rakit lagi ya. Nah, soketnya itu dia H4, jadi nanti dia akan langsung terima dari yang bawaan mobil ya, masuk. Ini nih, ini ada soket yang melnya ya, ini sama kayak yang di bohlam H4 ya. Ini terus nanti outputnya jadi mel dalam bentuk H4 juga. Nah, itu yang nanti akan dilanjutkan ke bohlam tujuan. Oke, jadi buat teman-teman semua juga kalau misalnya mau modif lampu gitu ya, saya saran sih tetap pakai relay aja sih, karena ya untuk safety sih. Nah, terus ini ada satu lagi. Sebenarnya ada yang lain lagi ya, karena nggak cuma dua nanti kepaginya, lebih ya. Nah, rencana saya kalau yang bawaan mobil itu sebenarnya kan kayak gini ya, female-nya ya. Dari body nanti akan kayak gini, female bentuknya. Nah, rencananya saya akan sambungkan ke custom yang male-nya dulu nih, male H4. Jadi masuk. Nah, karena ini memang tambahan, jadi dari sini nanti saya bisa sambungkan ke yang sesuai kebutuhan. Jadi saya nggak perlu lagi tuh potong kabel aslinya ya. Nah, dari sini nanti akan keluar ke, sebenarnya akan jadi female juga sih, tapi jadinya ada dua. Nah, yang satu itu ke bohlam headlampnya, yang satu lagi masuk ke relay yang ini ya, inputnya yang male ya gitu. Jadi sebenarnya kayak cuman intercept aja sih tujuannya itu, tapi tanpa harus potong kabel orinya gitu. Dan nanti itu cuman yang sebelah satu sisi aja ya, yang paling dekat sama aki sih. Nah, kebetulan mobil saya itu akinya di sebelah kiri, berarti nanti yang akan kena impact adalah lampu yang sebelah kiri headlampnya. Nah, kenapa begitu ya? Karena itu apa namanya, untuk safety ya. Untuk safety selalu ketika kita ngambil daya langsung dari aki atau baterai, usahakan itu sependek mungkin dengan fuse-nya. Nah, karena saya nggak pakai fuse yang generalnya dulu, atau misalnya fuse block gitu ya. Nah, setidaknya ketika masuk ke relay ini harus sependek mungkin. Jadi dari aki terus untuk kesininya nih yang paling pendek lah gitu ya, nggak perlu tarik-tarik panjang kabelnya gitu. Oke, nah untuk skemanya itu nanti sebenarnya kurang lebih yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, tapi saya coba gambarkan juga. Tapi disclaimer ya nih guys ya, karena saya bukan orang elektro, jadi mungkin saya nggak bisa menuliskan diagramnya ini dalam bentuk diagram rangkaian yang proper gitu ya, sebagaimana orang elektro biasa lakukan gitu. Nah, ini saya coba gambarin bentuknya cuma sebatas alur biasa lah gitu ya. Nah, yang pertama itu tentunya dari yang tadi saya sudah sebut juga ya, female H4
headlamp atau ori deh. Ori. Oke, nah dari sini akan masuk ke yang tadi ini nih ya, custom soket H4 nya nih, yang male H4. Nah dari sini nanti akan saya sambungkan ke dua female gitu ya. Satu itu female H4, yang mana yang pertama ini akan langsung diteruskan ke, jadi seolah nih ini udah dapet ya dari yang orinya. Nah nanti yang keluarnya ini yang pertama itu ada untuk female-nya. Nah female yang pertama itu akan langsung diteruskan ke bohlam yang ada di headlamp gitu. Headlamp kiri ya kalau di saya. Oke. Nah satu lagi itu akan masuk ke kita hapus dulu. Jadi sebenarnya itu nanti satu lagi dari sini ya, dari male-nya itu akan masuk ke female juga, female H4. Nah tapi yang dari sini dia akan masuk ke relay set. Nah, jika sudah masuk ke relay setnya, berarti nanti dia akan ngikutin trigger dari saklar di kabin ya, saklar headlamp ya. Nah karena ini udah plug and play H4 nya, jadi udah otomatis tuh ketika nyala low beam ya, nanti di fog light-nya juga akan ikut low beam yang nyala. Nah ketika yang nyala high beam-nya yang ikut, itu juga akan ikut high beam-nya gitu ya. Nah dari relay set-nya itu output-nya akan berupa female lagi sebenarnya. Ada dua ya, female H4, female H4 lagi. Nah ini buat kiri kanannya. Nah jadi untuk low beam high beamnya udah bener-bener ngikutin saklar dari headlamp, karena ini memang saya tujuannya untuk menambah penerangan dari headlamp sih, jadi bukan fog lampnya. Jadi dia nggak berfungsi sendiri sebagai fog lamp gitu, tapi bener-bener ngikutin headlamp gitu. Oke, dari sini ya udah, berarti nanti tinggal kita lanjut ke pemasangannya ya guys ya. Oke kalau gitu jadi stay tune ya guys, kita nanti akan ketemu lagi di pemasangannya. Oke, thank you.